Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya walaupun ya masih dalam keadaan daring. Tapi tidak apa-apa. Ini merupakan salah satu manfaat atau hikmah yang bisa kita dapat karena adanya wabah ini. Kita bisa lebih akrab dengan teknologi, kita bisa tetap melakukan pembelajaran dengan cara yang baru, sehingga kita bisa lebih mengenal apa itu teknologi yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi tidak melulu bahwa setiap ada musibah pasti ada hikmahnya. Tetapi kita terus berdoa dan berharap semoga wabah ini bisa cepat berlalu agar kita bisa kembali berkumpul secara tatap langsung, bisa belajar secara langsung, dan bisa bertemu ke teman-teman kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk hari ini Ibu meminta Wasil pimpin doa ya hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar mendapatkan berkah di setiap detik kita menuntut ilmunya, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma ikhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa iftah 'alaina bi ma'rifatika. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita tadi bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk semuanya. Oke, yang selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Adelia Permata. Izin Bu, Adelianya izin. Oh, baik. Yang kedua, Mayuna. Kiri Bu, Rizky Tiara. hadir Bu. Wasil Hafid Al-Labib. Hadir Bu. Wiratama Ariguna. Wiratama sakit Bu. Wiratama sakit. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pada minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Iya Bu, nih. Iya, Mei, silakan. Kemarin kita belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, benar ya. Kemarin kita belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang mempelajari langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Setelah teks prosedur, kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu siapa masih ingat, Ibu juga kemarin menyampaikan bahwa minggu ini kita akan mempelajari materi tentang teks Ceramah Bu. Teks ceramah Bu. teks ceramah. Benar sekali, kita hari ini akan mempelajari pengertian teks ceramah, informasi dalam teks ceramah, bagian pentingnya, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang pertama, pengertian ceramah. Siapa yang di sini tahu mengenai apa itu ceramah? Karena tentunya ceramah ini bukan hal yang asing dong. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu ceramah? Saya Bu. Rizky Tiara. Ya, Rizky Tiara, silakan. Teks ceramah adalah teks yang berisi informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengarnya Bu. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Rizky Tiara. Terima kasih ya Rizky Tiara.
bahwa ceramah atau ceramah itu merupakan kegiatan menyampaikan informasi, nasihat, pengetahuan, dan lain-lain di depan khalayak umum tentang sesuatu hal yang bersifat aktual. Nah, yang selanjutnya setelah pengertian ceramah ini, Ibu mau tanya, di antara kalian pastinya sudah mendengar atau menonton ceramah, baik itu secara langsung atau di televisi dan media sosial. Nah, jenis ceramah atau ceramah seperti apa yang kalian sukai? Coba Mei, menurut Mei, ceramah seperti apa yang disukai? Baik Ibu, tolong koreksi jika salah. Ya, Mei. Menurut Mei itu suka jenis ceramah yang berisi tentang nasihat-nasihat atau sebuah petunjuk kepada kita para remaja agar kita semua ini menuju jalan yang baik. Nah, selain itu diselingi dengan cerita yang menarik seperti cerita lucu dan cerita tentang kehidupan sehari-hari agar ceramah tidak terlalu monoton. Ya, terima kasih ya Mei sudah membagikan pendapatnya. Ya, setiap orang itu pasti memiliki daya tarik yang berbeda-beda terhadap ceramah yang akan disampaikan. Seperti Mei, dia suka mendengar ceramah yang berisi tentang nasihat. Ya memang biasanya kalau ceramah itu berisi hal-hal yang baik, tentang nasihat, mengajak kita menuju jalan kebaikan. Dan juga agar ceramah itu tidak monoton, diselingi dengan kelucuan atau hiburan dari sang penceramah. Oke, terima kasih ya Mei sudah memberikan pendapatnya. Yang selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu informasi dalam ceramah. Nah, informasi dalam ceramah ini dapat dibedakan menjadi 4, jadi berbeda-beda. Yang pertama itu ada ceramah berdasarkan fungsinya. Kedua, informasi ceramah berdasarkan format penyajiannya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi. Dan yang terakhir yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap, Ibu telah membuat video agar kalian lebih memahami mengenai materi informasi dalam ceramah. Simak videonya ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang ceramah. Ceramah merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak umum tentang sesuatu yang bersifat aktual. Nah, setelah mengetahui pengertian dari ceramah, yang selanjutnya yaitu informasi dalam ceramah dibedakan menjadi 4. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Nah, informasi berdasarkan fungsinya ini bersifat edukatif dan pengetahuan dari segala bidang. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Dibedakan menjadi penyajian dalam bentuk teks saja, foto atau gambar, karikatur atau ilustrasi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi. Nah, di sini informasi disampaikan melalui tempat peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehidupan dan terjadi dalam masyarakat. Nah, setelah menyaksikan video mengenai informasi dalam ceramah, adakah yang ingin bertanya mengenai informasi dalam ceramah? Ya, Wasil, mau bertanya apa, Nak? Jadi gini Bu, izin bertanya. Kan di dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah ceramah itu sangat intens dalam informasi berdasarkan fungsinya yang berupa informasi yang edukatif. Jadi maksud dari informasi edukatif itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih ya Wasil untuk pertanyaannya. Jadi salah satu informasi itu berdasarkan fungsinya, yaitu mencakup informasi yang bersifat edukatif. Dan bersifat edukatif ini yang seperti apa? Bersifat edukatif itu sendiri yang kita ketahui bahwa edukatif itu yang memberikan suatu pengetahuan, yang berarti mendidik. Nah, dalam ceramah itu informasinya biasanya memberikan kita sebuah pengetahuan atau sebuah pelajaran yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah, begitu ya, bersifat edukatif itu berarti mendidik atau memberikan pengetahuan yang baik kepada para pendengar ceramah. Apakah bisa dimengerti oleh Wasil? Baik Bu, sangat mudah untuk dimengerti.
Ya, sama-sama Wasil. Oke, setelah tadi kita mengetahui pengertian ceramah, informasi dalam ceramah. Nah, materi selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Nah, siapa yang di sini tahu apa saja struktur teks ceramah? Belum tahu. Belum tahu. Yang lain juga belum tahu ya? Oke, tidak apa-apa. Untuk mengetahui apa saja struktur dari teks ceramah, saksikan video ini ya. Materi selanjutnya yaitu struktur dari teks ceramah, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, pada bagian pembuka ini dapat berupa pengenalan isu, masalah, pendapat umum, atau pandangan dari pembicara atau penceramah mengenai topik yang akan dikemukakannya. Yang kedua yaitu isi dari teks ceramah berupa argumentasi yang membangun dari penceramah atau pembicara mengenai hal yang telah ditentukan dari bagian pembuka. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup dari teks ceramah ini berupa penegasan kembali mengenai pernyataan-pernyataan yang telah ditentukan atau telah dikemukakan sebelumnya. Nah, itu dia struktur dari teks ceramah, yaitu ada bagian pembuka, isi teks ceramah, dan bagian penutup. Nah, adakah dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya mengenai struktur teks ceramah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, semuanya sudah mengerti? Insya Allah mengerti. Baik, alhamdulillah dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Oke, kita sudah mempelajari struktur dari teks ceramah. Yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kaidah kebahasaan dari teks ceramah ini ada penggunaan kata ganti atau pronomina, penggunaan istilah teknis bidang, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak lagi ya video pembelajarannya. Nah, setelah mengetahui apa saja struktur dari teks ceramah, yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui apa saja kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti atau pronomina. Yang kedua, penggunaan kata istilah teknis bidang. Yang ketiga, adanya penggunaan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Yang keempat, adanya penggunaan kata yang menunjukkan hubungan temporal. Dan yang kelima, yaitu penggunaan kata persuasif. Nah, itu dia 5 kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Sekarang Ibu meminta Rizky Tiara untuk mengulangi atau menyebutkan kembali apa saja 5 kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Baik, Bu. Kaidah kebahasaan teks ceramah itu yang pertama ada penggunaan kata ganti, yang kedua ada penggunaan istilah teknis bidang, yang ketiga adanya penggunaan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, yang keempat adanya penggunaan kata yang menunjukkan hubungan temporal, dan yang terakhir adalah adanya penggunaan kata persuasif. Baik, terima kasih ya Rizky Tiara. Apa yang disebutkan tadi semuanya sudah benar. Ini menunjukkan bahwa Rizky Tiara sudah menyimak video pembelajaran dengan sangat baik. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan kata persuasif. Penggunaan kata persuasif ini berarti penggunaan kata yang bersifatnya mengajak, menghimbau, memberi saran, dan tentunya dalam hal-hal yang positif. Oke, setelah kita mengetahui kaidah kebahasaan, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengonstruksi teks ceramah. Kalian sudah Ibu suruh untuk mempelajari materi ini pada pertemuan sebelumnya, dan pada hari ini Ibu akan bertanya, siapa yang sudah mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengonstruksi teks ceramah? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Wasil Hafid Al-Labib. Apa saja Wasil? Jadi langkah-langkah untuk mengkonstruksi teks ceramah itu pertama harus menentukan topik yang akan dibahas pada ceramah tersebut. Kedua adalah menyusun kerangka-kerangka agar mempermudah dalam menyusun setiap teks-teks pada ceramah tersebut. Dan ketiga baru kita akan menulis ceramah tersebut. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Wasil tadi. Ada
menentukan topik ceramah, ada juga membuat kerangka, lalu membuat teks ceramah, tetapi itu kurang lengkap. Untuk yang lebih lengkapnya, mari kita simak kembali video pembelajarannya. Simak ya. Nah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengonstruksi teks ceramah. Yang pertama yaitu menentukan topik ceramah. Yang kedua, menentukan tujuan dalam teks ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, mengembangkan kerangka sehingga menjadi teks ceramah yang utuh. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan penyuntingan terhadap teks ceramah. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengonstruksi teks ceramah. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks ceramah, kemudian informasi dalam ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, dan langkah-langkah dalam membuat atau mengonstruksi teks ceramah. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu berupa membuat contoh teks ceramah yang utuh, mulai dari pembukaan, isi teks ceramahnya, dan kemudian penutup. Itu harus disajikan dalam satu kesatuan yang utuh. Nanti bisa kalian kumpulkan ke WA group agar Ibu bisa mengoreksi siapa yang mengumpul, siapa yang tidak mengumpul. Nah, untuk tugas itu, dan kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Izin bertanya, Ibu. Iya, Meina, silakan mau bertanya apa? Untuk penugasan itu, jenis teks ceramahnya itu jenis seperti apa ya, Bu? Baik, terima kasih ya Meyuna untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, bahwa jenis ceramah itu ada 3, yaitu jenis ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Ceramah informatif itu bertujuan untuk memberi informasi, sedangkan ceramah persuasif bertujuan untuk membujuk, dan ceramah rekreatif tujuannya untuk menghibur. Untuk pemaparan lebih jelasnya, kita simak lagi video pembelajarannya, oke? Oke, Bu. Nah, materi yang terakhir yaitu jenis-jenis ceramah. Jenis-jenis ceramah ini ada 3. Yang pertama yaitu ceramah informatif, bertujuan untuk memberikan informasi sehingga orang lain akan mengetahui sesuatu. Yang kedua, ceramah persuasif, bertujuan untuk mengajak atau memengaruhi orang lain untuk mengikuti saran yang telah diajukan secara sukarela. Dan yang ketiga yaitu ceramah rekreatif, tujuannya untuk menghibur orang lain. Nah, ceramah ini diharapkan pendengar dapat terhibur sehingga menimbulkan suatu kegembiraan. Nah, setelah menyimak video pembelajaran mengenai jenis-jenis ceramah, tentunya kalian sudah ada bayangan atau kira-kira saya membuat ceramah tentang ini. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira jenis ceramah seperti apa yang kalian buat? Coba Ibu mau mendengar Rizky Tiara. Kira-kira Rizky Tiara mau membuat jenis ceramah seperti apa? Ceramah persuasif, Bu. Ceramah persuasif. Apa itu ceramah persuasif, Rizky Tiara? Ceramah persuasif itu ceramah yang berisi perintah atau mempengaruhi orang lain. Iya, benar ya. Ceramah persuasif itu bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan yang disarankan secara sukarela. Oke, yang selanjutnya Ibu mau mendengar Wasil Hafid Al-Labib. Kira-kira Wasil mau membuat jenis ceramah yang seperti apa, Wasil? Mungkin Wasil bakal bikin ceramah yang lebih ke ceramah informatif, Bu. Ceramah informatif. Apa itu ceramah informatif? Ceramah informatif itu lebih kepada untuk menambah pengetahuan atau informasi kepada si pendengar atau jemaah. Ya, benar. Ceramah informatif itu ceramah yang bertujuan untuk menyampaikan informasi agar orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang sesuatu hal yang akan disampaikan oleh penceramah. Oke, yang terakhir Ibu mau bertanya kepada Meyuna. Kira-kira Meyuna mau membuat jenis ceramah yang seperti apa nih?
ceramah rekreatif. Jenis ceramah rekreatif itu yang seperti apa, Mei? Jenis rekreatif itu teks ceramah yang berisi tentang hiburan. Oke, ceramah rekreatif itu bertujuan untuk menghibur orang lain. Pendengar diharapkan dapat terhibur sehingga muncul suatu kegembiraan. Nah, dalam ceramah ini meskipun bersifat menghibur, tetapi tetap ada pesan yang disampaikan dalam ceramah. Jadi tidak hanya bersifat lucu-lucuan sehingga orang tertawa terbahak-bahak. Tidak, yang tentunya dalam ceramah pasti menginfokan sesuatu yang bermanfaat dan bersifat baik. Oke anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks ceramah. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, semoga semuanya bisa dimengerti. Untuk video pembelajaran tadi nanti akan Ibu bagikan kepada kalian melalui grup WA. Nah, lagi-lagi kita mendapatkan atau bisa mengetahui bahwa situasi seperti ini memberikan dampak yang baik lagi kepada kita. Ibu tidak harus menjelaskan materi secara berulang-ulang agar kalian bisa mempelajari kembali, karena sekarang kita sudah bisa membuat sebuah video pembelajaran dan Ibu bisa meng-share kepada kalian melalui media sosial. Itulah kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi ini. Semoga kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak lagi, tidak hanya sekedar untuk hiburan, tetapi bisa sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itulah ya materi kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah sangat aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Nah, untuk anak-anak silakan mempelajari materi tentang teks eksplanasi agar saat Ibu menyampaikan pada pertemuan selanjutnya tidak terlalu buta apa itu teks eksplanasi. Oke, itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada perkataan Ibu yang menyinggung anak-anak sekalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.